Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Novita Widya Aryani, NIM 1717051369. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Akuntansi Biaya Limbah pada Industri Perhotelan, Studi Kasus pada Pop Hotel Singaraja. Seiring dengan cepatnya perkembangan dunia teknologi dan informasi yang membawa pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satu contoh perusahaan yang berkembang sangat cepat adalah perhotelan. Hotel merupakan suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk menginap kepada orang-orang atau tamu wisatawan dan membayar dengan jumlah wajar yang sudah ditentukan. Perkembangan pada bisnis senantiasa mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal tersebut didukung dengan semakin bertambahnya lokasi pariwisata dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke negeri ini. Berikut grafik perkembangan kunjungan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri yang melakukan kunjungan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, bahwa kunjungan wisatawan tahun 2019 mengalami peningkatan dan kunjungan wisatawan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Peningkatan dan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung dapat berdampak positif dan negatif, di mana peningkatan jumlah wisatawan dapat dijadikan sebagai peluang bagi industri perhotelan, terutama pemilik hotel dalam perluasan wilayah, sehingga dengan adanya perkembangan hotel dapat mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan sumber pendapatan negara. Sedangkan dampak negatif yang dapat timbul dengan adanya perkembangan hotel adalah berkurangnya sumber resapan air akibat alih fungsi lahan menjadi lokasi pendirian hotel, meningkatnya pembuangan sampah, dan limbah mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar. Perusahaan sebagai pelaku usaha dapat bertanggung jawab dengan mengeluarkan beberapa macam biaya berkaitan dengan pencegahan kerusakan lingkungan. Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori, di antaranya biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Di Indonesia, Dewan Standar Akuntansi atau DSAK telah membuat suatu regulasi berkaitan dengan biaya limbah. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK 33 mengenai aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup pada pertambangan umum. Berdasarkan PSAK 33, biaya-biaya pengelolaan lingkungan hidup adalah biaya yang dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan akibat pencemaran lingkungan. Sebagai acuan dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi lebih dalam lagi melalui hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari tahun 2019 adalah pengungkapan biaya lingkungan pada pabrik gula Madu Kismo sudah dilakukan dalam laporan biaya lingkungan yang timbul dari aktivitas pengolahan limbah, namun pelaporannya masih bersifat normatif dan tidak disertakannya kesesuaian pengakuan atas biaya lingkungan dengan PSAK 33. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaizuli tahun 2019 adalah PT Indocitra Jaya Samudra Jembrana sudah mengeluarkan biaya-biaya lingkungan. Dalam penyajian pengelolaan limbah pabrik, PT Indocitra Jaya Samudra sudah sesuai dengan menyajikan secara jelas dalam posisi laporan keuangan pabrik. Akan tetapi, pabrik PT Indocitra Jaya Samudra dalam biaya pengelolaan limbah tidak merinci berapa biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aktivitas pengelolaan limbahnya menjadi satu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis teori legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat di mana perusahaan tersebut berada. Hal ini sejalan dengan legitimasi teori yang menyatakan bahwa organisasi harus terus-menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Langkah dalam mencegah virus COVID-19 terus dilakukan, apalagi adanya informasi dalam waktu dekat pekerja mitra Indonesia asal Buleleng akan banyak yang pulang. Terkait ini, Bapak
Bupati Buleleng Putu Abu Suratnyana mengajak semua camat dan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD untuk menginformasikan bahwa Pemkab Buleleng telah menjajaki Pop Hotel Singaraja untuk dijadikan tempat transit pertama atau tempat karantina pertama kedatangan pekerja migran Indonesia atau PMI dari daerah Denpasar sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing atau desa masing-masing. Dengan mengedepankan komitmennya untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, Pop Hotel Singaraja menanamkan acara peresmian hotel dengan Green Opening, bukan Grand Opening. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungannya, serta kebersihan sungai dan pantai di sekitar hotel. Pada saat penyelenggaraan kegiatan Green Opening, lubang-lubang resapan biopori juga dipasangi di Pop Hotel Singaraja. Selain itu, serangkaian acara pembukaan Pop Hotel bekerja sama dengan penduduk sekitar yang meliputi penyerahan tempat sampah. Kegiatan-kegiatan ini selanjutnya akan menjadi program reguler dari Pop Hotel Singaraja. Pop Hotel Singaraja terletak di Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, letak wilayahnya yang berada di pinggir pantai Pelabuhan Buleleng. Hasil observasi pertama yang dilakukan oleh peneliti, Putu Danu Sartikayasa selaku manajer hotel mengatakan bahwa memang benar Pop Hotel Singaraja mengalami penurunan kunjungan wisatawan asing maupun lokal di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Namun, Pop Hotel Singaraja menjadi salah satu hotel yang dipercayai untuk memberikan pelayanan terhadap pasien yang terpapar COVID-19 dan para PMI yang hendak balik dari perantauan. Hal ini mengakibatkan limbah cair pada Pop Hotel Singaraja tetap ada seperti biasanya, sehingga pihak hotel tetap melakukan dan mengeluarkan biaya-biaya limbah dalam mencegah timbulnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas operasional yang telah dilakukan. Di antaranya, terdapat biaya pemeliharaan gedung, biaya perawatan mesin instalasi pengelolaan air limbah, biaya pembelian peralatan kebersihan hotel dan kantor, biaya pengelolaan limbah cair melalui fasilitas instalasi pengelolaan air limbah, serta biaya pembersihan saluran limbah. Berdasarkan observasi awal dan hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlakuan akuntansi biaya limbah pada industri perhotelan yang ada di Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan judul Perlakuan Akuntansi Biaya Limbah pada Industri Perhotelan, studi kasus pada Pop Hotel Singaraja. Identifikasi masalah penelitian pada penelitian ini, semakin banyaknya pekerja migran Indonesia atau PMI yang berdatangan serta orang atau pegawai dari beberapa instansi tertentu yang terpapar virus COVID-19 yang mengharuskan orang yang terpapar tersebut harus dikarantina atau diisolasi di Pop Hotel Singaraja selama kurang lebih dari 14 hari. Hal ini mengakibatkan adanya limbah cair dan limbah medis sehingga pihak hotel harus mengeluarkan biaya-biaya limbah dalam mencegah kerusakan lingkungan. Pembatasan masalah penelitian ini pada bidang perhotelan yang bertempat di Pop Hotel Singaraja berkaitan dengan identifikasi biaya limbah yang telah dikeluarkannya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi biaya limbah pada Pop Hotel Singaraja, dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi biaya limbah pada Pop Hotel Singaraja. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan akuntansi, khususnya bidang akuntansi lingkungan. Sedangkan secara praktis, bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi lingkungan, khususnya perlakuan akuntansi biaya limbah. Bagi Pop Hotel Singaraja, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen Pop Hotel Singaraja terkait dengan kebijakan dalam memilih perlakuan akuntansi biaya lingkungan. Bagi Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya yang akan meneliti perlakuan akuntansi biaya limbah selanjutnya. Pada kajian pustaka terdapat landasan teori dan kajian hasil penelitian yang relevan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan grand teori, yaitu teori legitimasi.
Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Akuntansi mempunyai peran penting dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Akuntansi lingkungan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup, dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan, serta mengkomunikasikannya pada stakeholder perusahaan. Selain itu, landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori GRI, International Organization for Standardization atau ISO 1401, lingkungan hidup, dan limbah perhotelan. Kajian hasil penelitian yang relevan pada penelitian ini, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari tahun 2019 adalah pengungkapan biaya lingkungan pada pabrik gula madu Kismo sudah dilakukan dalam laporan biaya lingkungan yang timbul dari aktivitas pengolahan limbah, namun pelaporannya masih bersifat normatif dan tidak disertakannya kesesuaian pengakuan atas biaya lingkungan dengan PSAK nomor 33. Rancangan penelitian ini adalah kesesuaian perlakuan akuntansi biaya limbah pada Pop Hotel Singaraja, sehingga timbul permasalahan yang akan dikaji untuk mengetahui perlakuan akuntansi biaya limbah pada Pop Hotel Singaraja menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini Kepala Bagian Akuntansi, Bagian Engineering atau Teknik, dan Bagian Logistik Pop Hotel Singaraja. Definisi operasional variabel penelitian ini adalah akuntansi lingkungan, pernyataan standar, akuntansi PS atau PSAK nomor 33. Adapun metode dan instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara. Wawancara kepada Kepala Bagian Akuntansi ditunjukkan untuk memperoleh informasi tentang pengalokasian biaya-biaya lingkungan yang telah dikeluarkan. Wawancara kepada Bagian Engineering ditunjukkan untuk memperoleh informasi mengenai jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional hotel serta pengelolaan limbah tersebut. Dan wawancara kepada Bagian Logistik ditunjukkan untuk memperoleh informasi tentang sistem pembayaran biaya limbah serta anggaran yang terkait biaya lingkungan. Yang kedua adalah observasi partisipatif. Observasi dilakukan terhadap laporan keuangan Pop Hotel Singaraja untuk memperoleh data-data biaya limbah yang dikeluarkan oleh Pop Hotel Singaraja agar dapat mengetahui perlakuan akuntansi biaya limbah pada Pop Hotel Singaraja terhadap PSAK nomor 33. Yang ketiga adalah dokumentasi. Penelitian ini menggunakan beberapa dokumen yang bersumber dari Pop Hotel Singaraja. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dokumen pengelolaan limbah dan hasil aktivitas perusahaan, dan data biaya yang dikeluarkan oleh hotel. Agar dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun teknik uji keabsahan data yang dapat peneliti gunakan adalah teknik triangulasi. William Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Yang pertama, triangulasi sumber. Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Yang kedua, triangulasi teknik. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar agar memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya, dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Sekian paparan presentasi proposal dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Om Santi 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 Om.